Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Ex pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, jadi tersangka kasus pencemaran nama baik di RUT PT Taspen ANS Kosasi. Terus kok bisa Kamarudin jadi tersangka? Jadi gini ceritanya. Rabu 9 Agustus 2023 gue sempat liputan ke Bareskrim Polri. Nah, pas di sore hari itu gue dapat info kalau misalkan Kamarudin Simanjuntak jadi tersangka kasus pencemaran nama baik di RUT PT Taspen ANS Kosasi. Gue tuh kaget gitu di situ. Kok bisa Kamarudin jadi tersangka? Padahal Kamarudin ini jadi kuasa hukum istrinya di RUT PT Taspen, yaitu Rina Lawi. Akhirnya gue coba WhatsApp Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, yaitu Brigjen Adi Vivit. Gue tanya apakah benar sih Kamarudin jadi tersangka, dan dia pun membenarkan gitu kalau misalkan Kamarudin ini jadi tersangka gitu. Dan Adi Vivit bilang penetapan Kamarudin ini sudah dilakukan sejak awal Juli yang lalu. Next, di hari Senin 14 Agustus 2023. Di hari itu gue dapat info kalau misalkan Kamarudin bakal diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Nah, pas datang aksinya Kamarudin ini bikin epic. Jadi Kamarudin ini datang bareng sama kolega-koleganya yang lain gitu. Dan gue nggak bisa ngitung gitu berapa banyak koleganya karena rame banget. Kemungkinan sih ada puluhan atau ratusan gitu kolega-koleganya yang juga merupakan pengacara dan juga tim kuasa hukumnya. Mereka itu datang pakai jubah advokat yang biasa kalian lihat gitu kalau misalkan persidangan. Kayaknya sih mereka itu datang untuk mendukung Kamarudin dan juga mempertanyakan alasan kepolisian menetapkan Kamarudin ini sebagai tersangka. Terus mereka datang gitu sambil teriak-teriak, "Save Kamarudin, save Kamarudin." Save Kamarudin! Nah, sebelum masuk, Kamarudin ini sempat bilang dia tuh mempertanyakan alasan polisi menjadikan dirinya sebagai tersangka gitu. Terus juga dia bilang kalau misalkan harusnya kalau misalkan pencemaran nama baik, kliennya itu juga diperiksa gitu, si Rina Lawi ini. Tapi Kamarudin bilang kalau Rina itu nggak diperiksa sama sekali oleh penyidik. Dan juga wanita-wanita yang diklaim sama Kamarudin ini sebagai simpanannya di RUT PT Taspen ANS Kosasi ini nggak diperiksa sama sekali oleh penyidik. Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim sama siapa tuh? Andi Vivit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Betul. Terus tim kuasa hukumnya Kamarudin, yaitu Martin Lukas, bilang gitu kalau misalkan pihaknya juga kaget Kamarudin jadi tersangka dan juga mempertanyakan alasan kepolisian menjadikan Kamarudin sebagai tersangka. Dan Martin Lukas pun dengan nada tinggi dan mengancam akan menginap di Bareskrim bersama kolega-koleganya jika Kamarudin itu nggak keluar dari ruang pemeriksaan Bareskrim Polri alias ditahan. Dan kami minta agar penyidik melakukan pemeriksaan dan juga proses hukum yang profesional dan juga berkeadilan. Pak Kamarudin hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kliennya, semua buktinya ada. Kalau kita berbicara materi, kita mau buktikan, ayo buktikan di persidangan nanti secara berkeadilan. Tapi kita minta setelah diperiksa, Pak Kamarudin akan keluar kembali, tidak ditahan. Kalau sampai ditahan, menurut kami ini adalah pelecehan terhadap profesi kami yang menjalankan profesi dan tanggung jawabnya secara etika baik. Setelah itu di pemeriksaan, pada saat mau diperiksa itu, Kamarudin itu juga bawa kliennya, istri di RUT PT Taspen, Rina Lawi. Nah, Rina juga bilang kalau misalkan dia tuh nggak terima kalau Kamarudin jadi tersangka. Rina justru bilang kalau misalkan Kamarudin inilah orang yang membantu dirinya untuk menyelesaikan perkara di pengadilan antara dia dan juga suaminya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur, saya tiap hari sampai stres gitu.
Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini. Nah, pas mereka udah selesai wawancara, akhirnya Kamarudin dan juga tim kuasa hukumnya ini mau masuk gitu ke ruang pemeriksaan. Tapi terjadi perdebatan antara petugas keamanan Mabes Polri dan juga tim kuasa hukum Kamarudin dan juga pendukung Kamarudin. Halo sobat Kompas.com, sekarang gue lagi ada di gedung Bareskrim Polri. Saat ini tersangka pencemaran nama baik Dirut PT Taspen ANS Kosasi Kamarudin Simanjuntak hadir di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Nah ini sekarang Kamarudin dan juga rekan-rekannya lagi ditahan untuk masuk karena kapasitas ruang pemeriksaan yang terbatas. Terus setelah mereka masuk ke ruang pemeriksaan, suasana udah mulai kondusif nih. Terus juga feeling gua Kamarudin itu datang sekitar jam 10:30 dan juga nantinya feeling gua akan keluar sekitar jam 7 atau jam 6:30. Tapi sampai jam sekitar 6 sorean gitu, gue pun feeling bahwa Kamarudin itu keluar. Tapi di jam 6 itu Kamarudin belum keluar sama sekali. Sekarang udah mau jam 6, udahlah lewat jam 6 sore. Gue masih nunggu pemeriksaan tersangka kasus pencemaran nama baik Dirut PT Taspen ANS Kosasi si Kamarudin Simanjuntak. Tadi dia datang sekitar jam 10:30 siang dan sampai sekarang belum juga keluar. Ini pemeriksaan pertama sebagai tersangka sih, jadi penentuan apakah Kamarudin nantinya bakal ditahan atau enggak kita lihat nanti. Akhirnya Kamarudin keluar sekitar pukul 21.20, ya sekitar jam 9-an lah Kamarudin itu keluar. Nah lebih epik lagi, Kamarudin itu keluar sambil marah-marah gitu. Kamarudin itu bilang kalau misalkan pemeriksaan dirinya itu udah selesai dari jam 4 sore. Dari jam 4 sampai jam 9 itu mereka itu berdebat gitu. Kamarudin bilang dia dan kuasa hukumnya dan juga tim kuasa hukumnya berdebat sama penyidik Bareskrim Polri terkait dengan alat bukti yang dia bawa. Jadi Kamarudin ini mau ngasih alat bukti ke penyidik tapi ditolak sama penyidik. Kamarudin bilang kalau misalkan alat bukti itu bisa jadi alat bukti kalau misalkan omongan-omongan atau pernyataan-pernyataan Kamarudin terkait dengan Dirut PT Taspen ini adalah benar gitu. Masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9. Berapa keluarnya? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. So, sekian cerita dari lapangan gua pada hari Senin 14 Agustus 2023. Jadi gimana menurut kalian? Penetapan tersangka Kamarudin ini karena takkan kepentingan politis atau kepentingan apa gitu? Silahkan komen di bawah ya. Nah, kalau mau tahu cerita-cerita lainnya dari gua, stay tune terus di YouTube Kompas.com ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di cerita gua selanjutnya. Bye-bye.